Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi terkait post-test modul 1 penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan murid. Ada 7 soal. Soal pertama, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar seorang murid kecuali saya memilih A. Bakat murid. Soal kedua, berdiskusi dengan sesama guru merupakan salah satu cara untuk menggali informasi mengenai kebutuhan murid. Saya jawab benar. Soal nomor 3, dalam video tampak Pak Arif mengalami kendala saat mengajar sehingga nilai kuis murid-muridnya tidak memberikan hasil yang baik. Setelah mengobrol dengan rekannya, ternyata kendala tersebut terjadi karena Pak Arif menggunakan bahasa Indonesia yang hanya dipahami oleh segelintir murid. Rekan Pak Arif menyarankan ia untuk belajar menggunakan bahasa daerah yang lebih dikuasai murid-muridnya. Di sini tampak penggunaan bahasa yang tepat memegang peranan penting dalam proses belajar murid. Dari kasus Pak Arif, apa saja dampak penggunaan bahasa yang tepat dalam proses pembelajaran? Di sini saya menjawab 1. Peningkatan motivasi belajar di kelas dan nilai lembar kerja murid. Kemudian saya memilih nomor 3. Murid dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan menikmati pengalaman belajar di sekolah. Kemudian saya memilih nomor 4. Peningkatan kepercayaan diri murid untuk meniti karir di masa depan. Selanjutnya, soal nomor 4. Dari keempat contoh di bawah ini, manakah yang tidak termasuk ke dalam alternatif modifikasi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran terdiferensiasi? Saya memilih modifikasi produk akhir. Selanjutnya, perhatikan kemampuan prasyarat pada contoh mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya memilih nomor 2 dan 3. Murid dapat membedakan kalimat fakta dengan opini. Kemudian murid dapat membedakan kalimat utama dengan kalimat penjelasan. Rasanya saya kalau dia sudah dapat membedakan berarti dia sudah bisa memahami. Selanjutnya, dalam contoh kasus pada video, ternyata strategi manajemen kelas yang dilakukan Bu Ina kurang berhasil. Selain 3 saran yang disampaikan narasumber dalam video tersebut, apalagi perbaikan lain yang dapat dilakukan oleh Bu Ina? Saya menjawab memberikan instruksi awal yang lebih jelas kepada seluruh murid sebelum mereka masuk ke dalam komponen-komponen kecil. Karena instruksi yang tidak jelas akan mengganggu pembelajaran. Sebuah kelas menggunakan kegiatan belajar proyek. Kelas yang biasanya berjalan daring perlahan-lahan mulai beralih ke sistem kelas campuran. Strategi berikut dapat digunakan guru kelas untuk memastikan kegiatan belajar kelasnya efektif. Tentu saja dari peralihan daring ke luring atau kecampuran, guru harus mempunyai jadwal kelas tatap muka untuk evaluasi proyek. Kemudian guru juga butuh kelompok-kelompok kecil dalam kelasnya. Saya pilih 1, 3. Kita cek ulang. Nomor 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6A, 7A. Kita kumpulkan. Luar biasa. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.